mempermainkan kami adik kakak di depan umum. Shi Qinghuan, siapa yang izinkan kau pukul kakak Fu Chen? Rupanya, kalian berdua sudah bermain serong sejak lama. Qin Xue, hidupku hanya untukmu. Kakak Fu Chen, pilihan hidupku hanya kamu seorang. Pei Yanzuo, kamu udah tua jelek lagi, sama sekali tak pantas untukku. Kau berani membatalkan lamaran di depan umum? Benar. Pai Yanzuo, dulu kedua keluarga Xi dan Pei gegabah sesaat mengatur perjodohan sejak orok. Kau 10 tahun lebih tua dari Qin Xue, apalagi nggak punya prestasi apa-apa. Kamu pakai apa buat Qin Xue bisa bahagia? Harga keluarga kaya seperti kakak Fu Chen yang pantas untukku. Kakak, jadi semua yang hadir hari ini hanya alat permainan kalian, pria brengsek dan wanita murahan ini? Aku dan kakak Fu Chen hanya ingin semua orang menyaksikan cinta kami. Kalian berdua cuma jadi badut. Anak muda zaman sekarang mainnya jago banget. Batal nikah saja perlu saksi mata sebanyak ini? Kelakuan mereka berdua persis seperti badut. Kalau aku jadi mereka, kedepannya keluar rumah nggak berani angkat kepala. Tuduhan badut ini aku nggak boleh terima. Dasar cowok brengsek mempermainkan hati wanita. Kau pikir aku tak bisa menikah tanpamu? Kakak Fu Chen. Yang mantan pergi, yang baru datang. Para tamu terhormat, mohon jadi sakit cinta sejatiku. Sayang, ayo kita nikah. Pei Yanzuo, sejak awal, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku putuskan kamu jadi calon suamiku. Asal kamu mau, kita langsung ke KUA urus akte nikah. Kamu jangan suka adikku lagi. Akila jodoh takdirmu yang sebenarnya. Kamu bangun dulu. Kita sama-sama dikempakan. Kita harus rebut kembali harga diri. Aku terima lamaran. Wah, mantap. Kok rasa mereka ini baru pasangan yang ditakdirkan? Ternyata merekalah yang badut hari ini. Shi Qinghuan, Pai Yanzuo. Awas aja kalian. Aku ambil mobil dulu. Camus tunggu di sini sebentar. Aku bisanya menikah dengan seorang pria yang cuma sekali kutemui dan lebih tua 10 tahun? Direktur PI yang dijodohkan dengan Anda sejak kecil, Yilas Shi Qingxue. Kenapa Bapak malah nikah kilat dengan Shi Qinghuan? Si Qin Xue yang membatalkan nikah duluan. Dia barulah jodoh takdirku. Shi Qingxue matre munafik. Apalagi ngatain Bapak udah tua miskin pula. Tapi dia tak tahu, pemegang kuasa keluarga PI justru Anda loh. Kekayaannya menyamai negara. Aku pergi dulu ya. Ini mobilmu? Y. Aku nggak paham soal mobil, tapi mobilmu ini kelihatannya keren. Harganya berkisar 100-200 ribuan kan ya? Aku mau angkat telepon. Iya baik. Wah, 100-200 ribuan. Bisa beli mobil selega ini? Nanti aku juga mau beli satu. Direktur PI, katanya Bapak di kota Jiangcheng. Ada kontrak kerjasama. Butuh tanda tangan Bapak secepatnya. Oke. 10 menit lagi aku ke sana. Setelah ini aku pergi dari perusahaan. Si Qin Xue jijik sama dia tua dan miskin. Sekarang dia malah dipecat dari perusahaan. Dia paruh baya pengangguran. Bagaimana bisa bertahan hidup? Maaf ya, tadi ada telepon dari kantor.
Apa maksud ekspresimu ini? Pengangguran bukan masalah besar. Walaupun kamu sudah berumur dan gak punya uang, tapi selama ada aku jamin kamu gak bakal kelaparan. Nganggur apaan? Ambil kartu ATM ini, nomor PIN-nya 86K. Di dalamnya ada sedikit tabunganku. Anggap saja mas kawin dari aku. Bukannya aku yang harus kasih kamu mas kawin kan? Anggap saja aku yang pinang kamu. Nanti kamu jadi suami rumah tangga. Urus makananku tiap hari. Aku sebentar lagi naik jabatan dan gaji. Ikut sama aku. Dijamin hidupnya bisa makan enak. Jadi kamu berencana mau... Hubungan suami istri kok disebut memelihara, meski kamu suami rumah tangga. TAPI, aku juga akan menghargaimu 100%. Terima aja kalau dikasihlah. Kalau gitu kamu yang kerja di luar? Kamu yang ngurus rumah tangga, kalau uangnya nggak cukup bilang aja sama aku. Karena kita sudah resmi jadi suami istri, tinggal bareng itu hal yang wajar. Ini kun civil à complexion. Kita tukeran WA. Kamu nganggur pasti tidak punya uang sewa rumah. Kontrakanku justru dekat kantor. NIH, aku kasih nomor password pintu depannya. Ok. Aku harus ke rumah orang tuaku sebentar. Mungkin kamu harus pindah sendirian nanti sore. Aku duluan ya. Istriku, hati-hati di jalan lo. Ayah. Direktur PI. Kamu seorang Prestia Kerayan. Beneran harus tinggal di kontrakan? Nyonya ini tidak bisa melihat barang kualitas ya? Mobil Mercedes Maybach bahkan dia tidak tahu. Kunci Villa Meva DI Kawasaki Premium. Dia juga tidak menyadarinya. Diam. Setir mobil bantu aku pindahan. Baik. Sepertinya aku harus cari kesempatan kasih tahu dia. Aku beneran tidak miskin. Bu, Shi Qinghwan. Dia membatalkan pertunangan di depan bikin aku dan kakak Fuchen jadi bahan tertawaan orang banyak. Ibu dan ayah, kali tolong harus belain aku dong. Anakku sayang, tenang saja. Rasa kesal ini, ayah dan ibu pasti akan balas balik untukmu. Ayah, ibu. Aku sudah pulang. Anak 2HK. Kamu masih berani pulang? Brett. Anak 2HK. Kamu masih berani pulang? Ayah, aku. Zuyut Sekarang. Apa sebenarnya kesalahan aku? Kenapa baru masuk langsung disuruh bersujud? Di resepsi pernikahan hari ini, kamu bikin malu abis keluarga si aku. Masih berani tanya kenapa? Ibu, ayah, kalian tadi di jalan ada halangan, jadi tidak hadir di acara. Kalian tidak tahu, sebenarnya Diala, yang odar lama main serong sama Fuchen. Benar-benar omong kosong. Kinsue kan putri kandung kami. Mana mungkin kami tak tahu sifatnya dia? Ibu, ayah, sejak kecil, kalian selalu pilih kasih sama Kinsue. Padahal jelas-jelas aku juga putri kalian. Kenapa kalian tidak bisa percaya padaku sekali saja? Kau tak lebih anak yang kami pungut dari luar. Alat untuk menangkal kesialannya Kinsue. Kami nggak pilih kasih anak kandung. Terus pilih kasih sama kamu? Kamu bilang apa? Penangkal sial? Ternyata aku sama sekali bukan anak kan. Sebelumnya tidak beritahu kamu demi kebaikanmu. Sekarang kau malah sudah injak-injak putri kesayangan kami. Kalau gitu nggak usah dirahasiakan lagi. Pantesan selama ini. Pokoknya apa yang dilakukan si Kinsue, aku yang kena imbas semuanya. Dia terluka, darahku disedot. Dia sakit, sumsumku ditransplantasi. Bahkan daftar kuota universitas ternama. Kalian paksa aku untuk mengalah. Rupanya kalian hanya menganggapku alat untuk memuluskan jalannya. Kau dengen kami. Sama sekali tidak punya hubungan darah. Kami sudah membesarkanmu, sudah berbelas kasih semaksimal mungkin. Kau malah masih mengeluh? Sejak aku putus sekolah, semua uang hasil kerjaku untuk menopang keluarga, rumah villa ini, kebutuhan hidup kalian, semuanya aku yang tanggung. Sampai sekarang, aku masih tinggal di kontrakan. Kenapa aku tak boleh mengeluh? Ini semua hutangmu pada kami. Oh, selama ini, aku bekerja keras seperti budak. Anggap sebagai balas budi kepada kalian. Mulai sekarang aku, si Qinghwan, putus hubungan dengan keluarga si kalian. Putus sampai gaspol.
Waduh, dia berani memutuskan hubungan keluarga dengan kita? Pelihara anjing masih lebih bagus daripada dia. Ayah ibu, dia mau pergi ya biarin aja. Aku justru mau lihat. Abis tinggalin keluarga si, dia masih bisa ngandalin siapa? Biarin dia pergi, terus biaya harian kita minta sama siapa? Bu, kan masih ada aku di sini. Fuchen kan tuan muda keluarga calon ahli warisnya Fushi Group. Nanti setelah aku menikah sama dia, kehidupan kita cuma bisa semakin lama semakin kaya. Kalau dia dipertahankan, bukannya si King Huan yang diuntungkan, kan? Betul. King Xue benar. Dulu dukun ramal bilang, si King Huan punya takdir keras, bisa menangkal malapetaka. Tapi jika tetap di keluarga itu selama 20 tahun bakal bikin kita jadi sial. Masih beloman, cepat suruh dia pergi juga. Kakak, kamu beneran mau pergi ya? Sekarang, kamu menikah sama Pei Yanzuo tua dan miskin itu. Takutnya kalian berdua hidup menggelandang di jalanan. Mending berlutut minta maaf sama ayah ibu. Mungkin kamu masih boleh Nggak usah. Aku sure King Huan pergi dari keluarga si malah makin bagus. Kepala batu juga ya kamu. Kalau memang mau tinggalin keluarga si, balikin semua barang-barangnya keluarga si keluar. Makanan, pakaian, tempat tinggal, termasuk semua yang kalian kenakan sekarang ini. Mana yang bukan pakai duitnya aku? Masih bilang balikin barangnya kalian? Meski kalian yang pungut aku dari kecil, tapi sepertinya akulah yang jadi penopang hidup kalian. Kau benar-benar durhaka. Kalau aku beneran durhaka, pas udah tahu aku cuma jadi alat penangkal sial putri kalian. Sudah kubakar habis rumah ini. Kurang ajar. Tamparan ini anggap sebagai putus hubungan antara ayah anak palsu kita selama ini. Jadi aku nggak balas. Kakak, kalau mau putus hubungan tak perlu sampai nggak hormat sama ayah ibu kan? Lagi pula baju yang kau pakai ini kan dipilih langsung oleh orang tuaku untukmu kan? Iya loh, baju ini aku yang beliin untuk kamu lepaskan sekarang. Lepaskan. Nih aku balikin, udah puas? Ayah ibu, meja riasku kan banyak perhiasan. Si King Huan. Jangan-jangan udah nyolong ya? APA? Mana boleh gitu, aku harus cepat hadang dia. Si King Huan, berhenti kamu. Tinggalkan barang keluarga si kami. Kalian mau apa? Aku tidak nyolong barang kalian. Kalau nggak nyolong, kalau gitu bukan koper, biar kami periksa. Sudahlah. Dia kalau mau biarkan dia ambil saja. Ayah, Ini kan barang milik keluarga kita. gak boleh kasih orang luar. Bener banget. Barangnya keluarga kita. Atas dasar apa kasih ke orang luar? Masih belum cepetan buka kopermu untukku? Ibu, Kalian jangan keterlaluan. Kamu beraninya jorokin ibuku. Ayah, cepat kasih dia pelajaran. Berani tidak hormat pada orang tua. Awas ku hajar mati kamu anak durhaka. Maaf aku terlambat. Maaf aku terlambat. Apa kamu ada yang terluka? Tak apa, kamu datang tepat waktu. Keluarga si begini caranya memperlakukan istri. Pai Yanzuo, dulu kau dan si King Huan. Di pesta pernikahan, begitu menghinaku. Sekarang malah bawa orang ke rumah. Dulu keluarga si berbaik hati ke keluarga Pei hingga ada jasa, baru menjodohkan kalian. Tak tahu balas budi saya. Malah bersekongkol denken anak angkat Shi. Menghina putriku. Kelu agapai. Ini caramu membalas budi? Hari ini, harus ada pertanggungjawaban ke keluarga si. Baik, aku datang hari ini untuk mempertanggungjawabkannya. Apa ini? Di hari pernikahan kalian, terlambat karena macet, tidak jelas siapa yang salah. Ini rekaman hari pernikahan, dari CCTV. Siapa yang membatalkan den Menggina? Silakan lihat. Ayo kita pergi. Ini mobil mewah, senilai ratusan juta. Mana mungkin Pai Yanzuo Mampu menyetir mobil. katakan dia orang miskin? Pasti ini Zevan. Untuk gengsi semata. Ayah ibu, masuk duluan yuk. Tunggu King Xue. Jujur padaku. Di resepsi pernikahan, kau yang membatalkan duluan? Ya,
Lalu mengapa kau bilang, si King Huan yang batal? Usiaku baru 22, mana mungkin aku menikah dengan pria tua miskin, King Huan yang harusnya dinikahkan. Bodoh sekali. Kakekmu dulu sudah. Yan Yi Nika denken Kelu Agapai. Kelu Agapai. Pasti bukan Kelu Aga miskin. Yah ayah, dulu mungkin kaya, tapi sudah bertahun-tahun. Sekarang Pei Yanzuo, pria tua miskin. Dia benar-benar orang miskin. Kau. Sayang, Fu Chen sebelum tunangan King Huan. tampan dan berwibawa. Dia dengan Qin Sui lebih cocok. Qin Sui tak, masa iya kita harus menikahkan dengan pria tua miskin itu? Ayah tak kasihan, aku yang sedih. Sudahlah, jangan seenaknya lagi. Ayah, mulai sekarang aku akan patuh. Si King Huan, hari ini kau mempermalukanku di depan Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Pei Yanzuo, terima kasih untuk hari ini. Tahu aku dipermalukan keluarga Si bisa menyewa mobil dan aktor untuk dukungku. Sebenarnya aku CEO sungguhan. Nada bicara ini yang kubilang, aku sampai terkagum tadi. Meski usiamu lebih tua, tapi perawatanmu cukup baik ya. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Penampilan sangat cocok dengan peran CEO otoriter di drama. Accu. Bahkan kalau kau miskin, aku tak akan memandang rendahmu. Karena sudah kunikahi kau, akan kutanggung jawab sepenuhnya. Sepertinya harus cari waktu tepat. Un tuc Berit Audia. Aku bukan pengemis. Kedepan akan kupenuhi tanggung jawab sebagai suami. Selalu menghargai dan menyayangimu. Apa yang lucu? Hanya terasa ucapanmu sangat formal sekali. Kalau begitu, apakah bagi kalian anak muda? Terre la Itu, apa menurut kalian anak muda? Terre la lu. Kuno. Tidak. Aku suka. Aku mandi dulu. Sayang, piyama, kamu suka merah atau putih? Apa? Sudah berumur 30-an, kenapa begitu polos? Apa dia sebelumnya belum pernah pacaran? Lihat saja, akan kutaklukkan dia malam ini. Air jahe gula merah saat menstruasi, membantu meredakan nyeri perut bagian bawah. Ini. Malenia, saat-saat penting seperti ini, kenapa tamu bulanan datang tiba-tiba? Kenapa kamu bangun pagi sekali? Aku mau masak sarapan untuk. Mau makan apa untuk sarapan? Penjen dimsum, shengjianbo, jianbingguzi, roti daging keledai panggang. Tapi itu ribet banget, masak bubur putih sederhana aja. Oke, kamu tidur lagi dulu ya. Nanti sarapan siap kubresit. Rasanya punya suami yang perhatian, beneran mantap banget. Pak Presiden, ini semua sesuai perintah Bapak. Koki Michelin langsung masak sarapan spesial. Aku yang merapikan piring. Dapur ini sempit. C'est pas Bao America, Pergi dari sini. Jangan sampai ganggu istriku tidur. Wah, Pak Presiden, jadwal Bapak hari ini belum sempat saya laporkan. Pagi ada rapat lintas negara. Xiang Yan Yi Makan denken Tuan Regen. Sore akuisisi grup Tianhui. Malamnya ada acara amal. Dan juga... Udah cukup. Accu Turin Sebentar. Tunggu di bawah. Kamu ngapain melongo? Camus lia apa? Ada sesuatu di wajahku? Wajahmu penuh ekspresi kegembiraan. Sepertinya bos sedang jatuh cinta. Wah, ini semua kamu yang bikin? Rupanya kamu jago masak. Kuma Mazakan Sederhana. Tenang, jangan panik. Aku segera ke kantor. Ada masalah apa? Bukan masalah serius, tapi harus ke kantor.
Jadi anak baik di rumah. Dijadikan suami manis ya? Tapi buru-buru banget. Jangan-jangan ada masalah. King Huan, Akhirnya kamu pulang. Ada laporan anonim ke email kantor, menyebut kamu bocorkan. Palsu. Aku si King Huan tak mungkin melakukan hal ini. Tim kita, Pasti percaya pada. tapi Perusahaan kompetitor sekarang sudah mengatur rilis produk lebih cepat dari kita. Peluncuran produk baru. dan produk baru mereka. Desain tim kita sama persis. Bagaimana bisa begini? Desain selalu saya yang revisi dan simpan. Tidak mungkin bocor. Bos sudah marahi direktur sejak pagi. Kamu penanggung jawab tim. Anda yang pertama kali disalahkan. Aku mau memberitahu sebelumnya. Direktur sedang di kantor, menunggumu. Cepat ke sana. Jiang He, ambilkan laptopku. Asal saya bisa buktikan tidak ada salinan atau kirim data keluar. Kebocoran rahasia perusahaan. Fitnah ini tak bisa dialamatkan ke kita. Baik. Direktur memanggil saya. Ada laporan anonim tentangmu, membocorkan rahasia perusahaan. Den Glory. Di peluncuran produk baru mereka, desain timmu, sama persis. Shi Qingwan. Saya harap ini bisa kamu pertanggungjawabkan. Direktur, sudah 3 tahun saya di perusahaan ini. Anda pasti tahu alasan mempermasalahkan saya. Dengan integritas saya, mustahil melanggar etika industri. Saya bersumpah, saya tidak bocorkan rahasia perusahaan. Kei Gui Li. King Huan, ini bukan Maraka kamu. Kamu kan sudah lama di perusahaan, seharusnya paham. Jika kebocoran rahasia perusahaan terbukti, dampaknya akan sangat besar. Bukan Kuma kamu. Seluruh departemen kita akan kena imbasnya. Kecuali kamu bisa buktikan diri bersih. datang. Ini rekaman salinan data ke flash disk? Shi King Huan. Katanya kamu bisa membuktikan diri? Ini komputer perusahaan, dengan software DLP, dan sistem enkripsi, desain di dalamnya. Selain kamu sendiri, siapa lagi yang bisa salin? Kebocoran desain adalah kelalaian saya. Saya tanggung semua kerugian perusahaan. Tapi Japa libatkan tim saya. Untuk meminimalisir dampak, segera mengundurkan diri, karena bocorkan rahasia dagang. Kantor Pusat. Pasti akan memberlakukan Blacklist Industri. Mundur karena bersalah. Blacklist Industrie. Direktur, Anda ingin hancurkan masa depan. King Huan, Masa depan saya tidak mudah dihancurkan. Password komputer hanya saya, dan Fu Chen yang tahu. Pak Presdir. Ada apa? Pak Presdir menyuruh saya jaga Nyonya. Saya baru terima telepon. Katanya Nyonya diusir dari perusahaan. Kenapa bisa begitu? Nyonya dituduh bocorkan rahasia perusahaan. Perusahaan pesaing Nyonya, Guili, produk yang diluncurkan di event. Sama persis dengan produk baru, yang rencananya mau diluncurkan. Banyak wartawan dan media, sudah berkumpul ingin hadang Nyonya. Batalkan jadwal siang ini, siapkan mobil. Siap. sayang. Terima kasih temani aku belanja. Tunangan jalan barek itu, sudah seharusnya. Fu Chen. Fu Chen. Fu Chen. Kakak akhirnya pulang. Aku sudah putus dengan keluarga Si. Siapa kakakmu? Aku mau ketemu Fu Chen. Shi King Huan, hatiku. Hanya untuk Qin Sui. Bertahan begini. Zia saya. Dulu aku buta pilih, sekarang sudah sembuh. Kau. Kalau bukan memaksa, lalu kenapa kau ke sini? Password laptopku dan folder desain, hanya kau yang tahu. Benar bukan? Kau curi data perusahaan kami. Aku bukan desainer baju, ngapain mencuri data? Lagi pula password. Kan ulang tahun ibumu, tak hanya aku, Qin Sui pun. Pantas saja. Tidak heran kau yang tidak mengerti desain pakaian sama sekali tidak kali bisa langsung mendapatkan tawaran jadi direktur desain Guili. Ternyata pakai cara mencuri rahasia perusahaan kami. Sebagai bukti kesisian, Shi Kingxia, karyang kau lakukan sangat hina. Yang membocorkan rahasia perusahaan, si King Huan ada di sini. Cepat. Shi King Huan, Kalian mau apa? Sebagai pendatang baru di industri ini, kali ini Anda terlibat kasus kebocoran rahasia perusahaan. Apa komentar Anda?
Kabarnya Anda mata-mata bisnis yang sudah dipecat Dase Company. Benarkah itu? Saya tidak membocorkan rahasia perusahaan, bukan mata-mata bisnis. Para wartawan sekalian, jangan sakiti kakak saya lagi. Dia sudah insaf. Ini bukan direktur. Gili Shi Kingsu, Konon Anda dan si King Huan, bersaudara. tapi perusahaan saingan. Kebocoran rahasia oleh si King Huan. Apa Nona si tahu? Saya juga tidak menyangka kakak melanggar batas etik industri. Yang lengkar etik bukan saya, tapi si Kinsue yang bocorkan rahasia. APA. Nona Shi Kingsu. Nona Shi Kinghuan. Mengklaim Anda yang bocorkan rahasia. Benarkah? Saya percaya integritas Kinsue. Kau tuduh dia bocorkan rahasia. Tunjukkan buktinya. Nona harus tunjukkan bukti. Silahkan buktikan. Kau baik-baik. Fei Yanzuo, Apa kamu tidak apa-apa? kalau baik-baik kenapa datang mendadak? Fei Yanzuo, maksudmu datang kemari? Jangan-jangan dia datang menggantikan kakaknya untuk urusan kebocoran rahasia perusahaan dan minta maaf? Laki-laki tua miskin begini. Apa gunanya dia minta maaf? Fei Yanzuo, kau percaya padaku? Percaya. Serahkan padaku. 你们不是要证据吗？ Bukannya kalian minta bukti? 证据在这儿。 Ini buktinya. 石庆雪，作为 Shi 瑰丽 Kangsu, 新品的 sebagai 设计 direktur desain produk baru tapi didesain yang dikirim ke Guili. Tertra nama Shi Kangguan. 石清欢的属于， Sebaiknya kalian 你 tanya, 是不是该问问 apa yang ada di 他到底 pikirannya? 是怎么想的？ Desain produk Guiliko pakai nama si King Huan? Apakah si Kinsue benar-benar mencuri rahasia bisnis? Fei Yanzuo, mana mungkin kau dapat desain yang aku kirim ke Guili? Pengakuan sendiri, si Kinsue. Sekarang tak perlu penjelasan, dia sudah mengaku. Tidak, bukan aku. Kebenaran sudah terungkap. Silakan laporkan fakta sebenarnya. Mari kita lihat siapa. Pengkhianat di industri ini. Yang bocorkan rahasia. Fei Yanzuo. Jangan pergi. Berhenti. Shi Kingsu. Kalau benar kau yang curi rahasia, berani-beraninya memutarbalikkan fakta. Menga kau kan kimaran. Nona Shi. Tuan Fu. Tolong berikan tanggapan resmi. Adegan yang memalukan hari ini sangat memuaskan dan menghilangkan stres. Pei Yanzuo, kamu penyelamatku. Semenarik itu? Tentu saja, kalau kamu tidak datang tepat waktu, kasus kebocoran rahasia perusahaan pasti akan dijebakkan pada, maka karierku akan berakhir di sini. Nanti kamu mungkin harus nginep di jalanan bersamaku. Tenang saja. Hari itu takkan pernah terjadi. Selama aku masih ada, takkan membiarkanmu kelaparan. Benar. Kamu desainer terkenal. Popularitasmu pasti akan semakin melambung. Masih mau kembali ke perusahaan lama? Menyuruhku mundur tanpa investigasi. Tindakan perusahaan hari ini sungguh membuatku kecewa. Makin yakin bahwa bekerja untuk kapitalis tak ada masa depan. Lebih baik buka usaha sendiri. Ide bagus. Tapi dengan bakat desain, tetap di Dase. Sungguh sia-siakan kemampuan. Kamu juga setuju kan? Aku sekarang punya tabungan cukup. Selanjutnya, akan buka studio pribadi. Buat brand. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu mendukung. Tapi, kamu berjuang sendirian di luar. Aku sebagai suami di rumah, terasa seperti hiasan saja. Jangan bicara seperti itu, Tuan Pei. Sekarang kamu adalah penopang terkuat saya. Lokasi studio Nyonya Direktur Utama sudah final. Dekat dengan grup perusahaan. Sangat memudahkan Anda untuk melindungi istri dari dekat. King Huan anggarannya terbatas. Aku tidak ingin membebaninya. Studio. Cari penyewa darurat sebagai alasan. Fasilitas pendukung lainnya, gunakan yang paling mewah. Oh ya. Soal keamanan, harus sangat diperhatikan. Tenang, aku tangani. Serahkan saja padaku, pasti aman. Bu,
Aku malu keluar rumah. Lebih baik aku mati saja. Anakku sayang, lihatlah keadaanmu sekarang. Ibu sangat sedih. Tenang, nanti saat masalah mereda, semua akan baik-baik saja. Tidak ada gunanya rahasia bisnis bocor ke publik. Di industri ini aku dijauhi. Seperti tikus di jalanan. Jalan si King Huan. Ini semua salahnya. Anakku. Aku akan tangkap si King Huan. Biar kau puas. Bu, si King Huan, sudah bukan keluarga kita. Dia takkan lagi mau dikendalikan. Lagi pula, Kalau kita bertikai dengannya, aku yang akan dirugikan. Akulah yang dirugikan. Jangan langsung konfrontasi. Lalu harus bagaimana? Kita tak bisa bertindak. Tapi keluarga Fu punya kekuatan. Jika Fu Chen mau membantu menghadapi si King Huan, semudah menginjak semut. Sangat mudah. Tapi keluarga Fu peduli reputasi. Sejak kau bermasalah, mereka mulai meragukanmu. Bahkan Fu Chen belakangan menjadi dingin padamu, tak pernah muncul sama sekali. Fu Chen selalu lemah padaku. Jika dia tahu si King Huan membocor rahasia dan mencoba menyakitiku, pasti akan membelai. Anakku memang pintar. Kingsu. Tante. Kenapa Kinsue terluka parah begini? Ini si King Huan. dia sengaja balas dendam ke Kingsu. Sampai tega melukainya. Anakku malang ini. Dia sudah tahu salahnya. Dan sudah dihukum. Si King Huan jahat ini masih mau dia mati. Baru puas hati. Jangan terlalu khawatir dulu. Tak kusangka si King Huan Sekarang jadi sejahat ini. Bagaimanapun Qinzu tetap adik kandungnya. Dia tega menyakiti Kinsue. Aku takkan membiarkannya. Fu Chen, Mau kemana? Bu. Tunggu saja kabar baik selanjutnya. Deng deng deng. Ini kantorku. Langkah pertamaku memulai bisnis. Mulai hari ini Tuan Pei, silakan menyaksikan. Aku sangat beruntung bisa menyaksikan langkah pertamamu dan setiap langkahmu selanjutnya. Betapa beruntungnya aku bisa menyaksikan langkah pertamamu dan setiap kemajuan selanjutnya. Tak kusangka kau siapkan bunga. Mawar kuning favoritku. Aku baru sadar, sejak kita menikah, aku jadi selalu diberkahi keberuntungan, semua lancar terus. Benarkah? Tahu tidak, studio kita ini. Lokasi strategis, interior mewah, fasilitas lengkap. Kukira harus bayar 100 juta, minimal. Tapi ternyata, cuma bayar 6.000. Mungkin bisnis mereka gagal. Jadi buru-buru lupa. Atau orangnya bodoh. Makanya aku bilang hoki naik. Dulu dengan si brengsek, waktu pacaran, nggak pernah semujur ini. Andai tahu Fu Chen, si bajingan itu selingkuh, bikin rezeki keseret. Harusnya kuusir dia, cari orang baik seperti. Jika benar-benar ada, aku akan sejak awal langsung muncul di dekatmu. Rayuan serius Tuan Pei. Serangannya 100% mematikan. Mau makan apa nanti malam? Nanti aku belanja di pasar. Pengin iga asam manis. Kirim ke sama Yidang Longjing. Kerja yang baik, cari nafkah buat keluarga. Ada perlu telepon aku ya. Studio sebesar ini. Harus cari partner nih. Hello Zhang He. Aku buka studio baru. Sedang cari tim, mau gabung gak? Pasti dong gab. Tunggu. Aku langsung resign. Hey, Zhang He. Aku baru buka studio. Sedang merekrut anggota baru. Mau gabung? Pasti aku gabung. Tunggu. Aku langsung mengundurkan diri. Zhang He masih seplos-seplos. Maaf ya, studio kami belum resmi buka. Fu Chen, maksudmu APA datang sini? Si King Huan. Kenapa kamu kiam sekali? Fu Chen, kamu hila APA? Berani melawan?
Kamu yang mulai duluan. Kenapa aku tak boleh membalas? Aku tanya. Kenapa sakiti Kinsue sampai separah itu? Kamu ngomong apa sih? Masih berani menyangkal? Bukan kamu yang luka parah Kinsue, dia masih koma sampai sekarang. Aneh sekali. Mukul dia pun aku jijik. Luka dia urusanku apa? Kamu pura-pura apa sih? Aku sekarang mau. bela Kinsue. Ikut aku Aku harus segera membela. Keadilan untuk Kinsue. Ikut aku temui dia. Jika terjadi sesuatu padanya. Kau si King Huan sang pembunuh. Sudah kubilang bukan aku. Masih berani cari alasan? Segera minta maaf ke Kinsue. Atau studio kerjamu ini. Aku punya 100 cara untuk tutup tempat ini. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Aku mau lihat sendiri akal bulus si Kinsue ini. Halo. Sayang, aku tak bisa pulang makan malam. Ada masalah apa, perlu aku datang? Tidak, cuma Fu Chen datang. Bilang Kinsue terluka parah. Aku mau lihat si Kinsue. Apa lagi tipu dayanya? Rapat video lintas negara diundur besok setengah jam. Selain itu, selidiki lokasi rumah sakit tempat si Kinsue dirawat. Siap. Shi King Huan. Kau berani melakukan ini di hadapanku, mesra dengan Pei Yanzuo? Kau pikir aku akan cemburu? Kita mesra kau harus pamer? Kau tak pantas buat kesemberu. Kau hampir membunuh Kinsue. Masih berani bersikap kasar? Diam. Jalan. Kinsue, kau sudah sadar? Fu Chen, kenapa kau datang? Kinsue, kau sudah menderita. Aku bawa biang keroknya. Akan kusuruh dia minta maaf. Kau anak durhaka. Kau yang lukai putriku. Aku masih menghargai jasamu membesarkanku, tapi jangan kau manfaatkan. Jangan makin keterlaluan. Kau. Wah, aktingmu bagus. Kakak, aku salah. Jangan pukul aku lagi. Shi King Huan. Segera sujud minta maaf ke Kinsue. Dia pukul Kinsue sekeras itu. Dia harus minta maaf. Dan klarifikasi ke publik tentang pencurian rahasia dagang yang kau tuduhkan ke Chinzu. Kalau tidak, kau akan kubui seumur hidup. Kamu juga harus klarifikasi ke publik mencuri rahasia perusahaan. Ini fitnahanmu ke Kinsue. Kalau tidak, Kumasukkan kamu ke penjara seumur hidup. Memasukkan aku ke penjara? Kalian pikir polisi bodoh? Apa kata kalian dianggap benar? Shi King Huan. Kamu memukul Kinsue sampai separah ini, masih berani bersikap kasar? Kira keluarga Fu ini mainan? Fu Chen, sebaiknya kurang-kurangi baca novel CEO Sok Galak. Memangnya kenapa? Si Kinsue acting di sini. Apa kamu mau bunuh aku dulu untuk dikubur bersamanya? Kakak, sampai segitu bencinya ke aku? Shi King Huan. Kenapa kamu kejam sekali? Cepat sujud minta maaf ke Kinsue. Aduh, Triple A. apa yang kamu lakukan? Ha. Katanya dia luka parah kena pukulanku, tapi tubuhnya, kenapa tidak ada luka sama sekali? Kinsue. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Saat itu King Huan memukul Kinsue. Kondisi fisik Kinsue. Bagaimana tahan tamparannya? Waktu itu, langsung pingsan di tempat. Aku, cuma satu tamparan. Kinsue langsung pingsan. Aku memang jago. TAPI, kepala dan bahunya, sama sekali tidak terluka. Dia malah membalut diri seperti mau cari perhatian? Diam kau, Fu Chen. Kau juga tidak percaya padaku? Wah, actingmu, sayang tidak jadi artis. Diam. Kau tidak berhak bicara. Kalian yang mengundangku, untuk drama minta maaf palsu ini. Aku target utama kalian, masa tak boleh bicara? Kakak. Sejak dipukuli kau, dokter sudah diagnosis depresi padaku. Aku cuma ingin permintaan maafmu. APA?
Depresi? Ha, memang. Depresi tetap datang. Ini semua ulahmu anak durhaka. Kau malah berkomentar sinis? Membalik fakta. Kira King Huan tak ada pendukung? Pei Yanzuo, kenapa kau datang tiba-tiba? Memutar balik fakta. Kau pikir King Huan tak ada yang melindungi? Pei Yanzuo, kenapa kau datang tiba-tiba? Aku khawatir kau dirugikan. Datang untuk membelah. Pai Yanzuo. Leluhur keluarga si kami. Perna berjasa pada keluarga Pai. Kenapa kau lindungi si perusak ini? Bibi, walau kau bukan ibu kandung King Guang, tapi dulu ku hormat pengasuhanmu padanya. Kini perbuatan Ina seperti ini. takkan kubiarkan istri Difitnah sans barangan. Apa ini? ini bukti suap. Ibu dan anak ini pada dokter. Pengakuan dokter. Membuktikan. Semua inyanya. Drama mereka berdua. Belaka. Wah, hebat sekali suamiku. Dalam waktu singkat, sudah kumpulkan semua bukti. Sekarang kalian berdua, masih ada alasan lagi? Kin Xue, APA, Fuchen. Yangan perkaya mereka. Mereka yang memfitnahku. Benarkah? Apa sekarang kau lebih percaya si King Huan daripada aku? Masa aku percaya? Wanita jahat seperti ini. Aku tahu kau percaya pada. Ayo segera pergi. Kalau terus menonton, aku bisa muntah. Baik, ayo pergi. Masih kesal kalau dipikir. Pertama mencuri rahasia bisnis. Lalu memfitnahku memukulnya. Shi Kingxiu ini, kok bisa begitu jahat? Dia memperlakukanmu begitu, tak mau membalas? Aku dan keluarga Si, walatak ada Hibangandara, tapi keluarga Si sudah membesarkanku. Aku maafkan yang dulu, sebagai balas budi. Tapi kedepannya, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Kalau Shi Qingxiu berani ganggu aku lagi, aku tak akan mengampuninya. Apapun yang kau lakukan nanti, aku dukung. Ayo makan udang. Apapun yang kamu lakukan nanti, aku akan selalu mendukung. Ayo makan udang. Karena masalah kali ini, Paman dan Bibi masih marah? Kapan aku bisa menikah masuk keluarga Fu? Kamu tahu sendiri, keluarga Fu selalu menjaga nama baik. Kinsue, tenang saja. Aku tetap percaya padamu. Tapi reputasiku sudah hancur. Aku juga kehilangan jabatan Direktur Kreatif Glamour. Paman dan Bibi, apa mereka semakin merendahkanku? Tenang. Aku akan danai. Studio Fesien pribadimu. Setelah kamu sukses, Orang tuaku. melihat calon menantu sehebat kamu, pasti setuju pernikahan kita. Fu Chen sudah pergi. Bu. Meski gagal menjatuhkan si King Huan. Tapi bukan tanpa, baru saja Fu Chen berjanji padaku akan mendirikan studio personal untukku. Benar-benar. Kalong menantuku. Memang kaya dan royal ya. Dibanding Pai Yanzuo. Pria tua miskin itu. Dia jauh lebih baik. Dulu Shi King Huan. Membuat namaku hancur di industri ini. Sekarang aku akan balas dendam. Hancurkan reputasinya di sini. Aku akan buat dia dan Pai Yanzuo Tersudut sampai. Meren gekrengek padaku. Aku benar-benar kesal. Dulu seluruh dunia fashion tahu. Shi Kingxiu. Naik jabatan dengan curi rahasia bisnis. Dibenci semua orang. Tapi siapa sangka. Fu Chen malah berani terang-terangan bikin studio untuknya. Dia memang sampai industri. Tapi Fu Chen mau habiskan uang. Biarkan saja. Itu urusan mereka. Aku cuma merasa jijik. Fu Chen si brengsek itu dulu saat ngejarmu sangat tulus. Tapi di hari pernikahan, malah menghina si Kinsue di depan King Huan. Kamu benar-benar tidak benci mereka? Mereka tidak layak mengganggu perasaanku. Daripada mengeluh di sini, lebih baik fokus kerja di industri ini. Semua tentang kemampuan. Shi King Huan. Kamu memang selalu sok jago ya. Shi Kingxiu. Kau yang mencuri rahasia bisnis untuk menaikkan jabatan. Pencuri.
Tempat ini tak menyambutmu. Keluar sekarang. Desainer rendahan seperti kau berani bicara kasar padaku? Buka lebar-lebar matamu, lihat ini. APA yang kupegang ini? Undangan puncak fashion. Hanya studio ternama yang bisa dapatkan ini. Pencuri seperti berdasarkan apa kau? Shi Qinghuan, yang kau idam-idamkan. Bagi Nyonya kaya sepertiku. Mudah saja mendapatkannya. Bagaimana? Dengkimu menggerogoti hatimu? Halo, Kimanan, di studiang kueda, orang hila masuk, tolong segera, datang dan bawa pergi, bawa dia keluar. Jangan pura-pura, kau cuma iri sampai mati. Tunggu saja nasibmu, selama aku ada. Di industri ini kau takkan punya tempat. Cepat juga kau bertindak. Tunggu saja, aku di sini, di industri ini, tak ada tempat untukmu. Kamu memang efisien. Dia cuma pamer, ngobrol panjang apaan? Uang bisa gerakan setan. Tak disangka Shi Qingsu. Penghancur industri, bisa dapat undangan fashion gala. Padahal kamu desainer baru, studio kita ini. Akses ke fashion gala saja tak punya. Siapa bilang? Kamu punya koneksi? Fashion gala sebentar lagi. Studio Wuguang kita kecil, tapi punya potensi kreatif. Aku mau konsep desain kita dalam bentuk sketsa. Ajukan ke panitia fashion gala. Siapa tahu, bisa dapat undangan. Qinghuan, Kamu orang bertindak. Tak salah ikut kamu. Kamu benar-benar orang yang langsung bertindak. Aku tidak salah pilih orang untuk diikuti. Akhir-akhir ini kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah apa ya? Tidak ada, aku hanya ingin merancang beberapa produk baru untuk dikirim ke panitia. Puncak mode kali ini. Kalau bisa mendapat undangan, mungkin bisa bertemu. Sang Maestro Fashion, Vivian. Nona Vivian. Saya Pei Yanjuo. Dapat undangan dari Fashion Summit, penyelenggara acara. Bagaimana kamu tahu? Tadi malam, baru saja kirim karya ke panitia. Tidak sampai 2 menit langsung dapat undangan dari panitia. Tadi Jiang He telepon beritahu, kita dapat undangan dari Fashion Summit. Sudah dikirim ke studio kita. Dengan bakat istriku, sudah pasti. Enyash. Apa ini? Ini untukmu, gaun malam. Wow, gaun malamnya cantik sekali. Anehnya, ini merek desain yang belum pernah kulihat. Pasti harganya mahal? Nggak mahal. Suka? Suka. Halo, Jiang He. Undangan dan desain koleksi terbaru studio. Kamu sudah bawa semua kan? Sudah, tapi Qinghuan. Aku terjebak macet. Tolong tunggu sebentar. Aku segera sampai. Oh. Ok. Wow. Puncak peragaan mode ini penuh dengan selebritas. Tak cuma desainer legendaris Vivian. Katanya penguasa misterius keluarga Pei juga akan hadir. Fuchen, Terima kasih banyak ya, sudah carikan undangannya. Cuma undangan biasa, bagi aku. Bukan masalah besar.
Kebetulan hari ini aku mewakili keluarga Fu, Sekalian menemui. sang penguasa misterius keluarga Pei. Kebetulan hari ini saya mewakili keluarga Fu, Juga ingin menemui pemimpin misterius keluarga Pai ini. Shi Qinghuan. Shi Qinghuan. Ngapain kamu di sini? Aku jelas datang untuk hadir di Fashion Summit. Usaha kecilmu itu kan cuma bengkel kecil. Bahkan tidak masuk daftar undangan Fashion Summit ini. Kalau boleh datang, kenapa aku tidak? Ini acara khusus elit Beijing. Gaun malammu ini jelas-jelas tiruan merek high-end KW. Mau masuk? Mimpi di siang bolong. PAK Pai. Sepertinya Nyonya datang. Tunggu sebentar. Aku sedang sibuk. Tolong temui Nyonya. Tanyakan kebutuhannya. Selain itu, hubungi ketua panitia malam ini, Tuan Zhao. Pastikan beliau mengawal Nyonya. Tenang. Saya yang urus. Pastikan dia menjaga Nyonya dengan baik. Tenang saja. Serahkan padaku. Lanjutkan. Bukannya kau datang untuk jamuan ini? Di mana undanganmu? Masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Jangan-jangan tidak punya? Perlukah aku menjelaskan pada kalian? Shi Qinghuan. Dulu kau anak angkat keluarga Xi, statusmu cukup terpandang. Sekarang menikah dengan Pai Yanzuo yang tua miskin. kau sekarang, pastinya menyesal. Maaf aku terlambat, harap dimaafkan. Lihat ini, Shi Qinghuan. Inilah beda antara aku dan si miskin seperti Kami KL Manapan. selalu ada sambutan khusus. Ngapain Direktur Zhao menyambut sendiri? Permisi. Anda Nona Shi Qinghuan? Ya, saya. Saya panitia, puncak fashion ini. Membuat Nona Xi menunggu lama, sungguh keterlaluan. Silakan lewat VIP. Terima kasih. Bagaimana si Qinghuan bisa ke Direktur Zhao panitia ini? Dasazi Musang. Kue-kue ini terlihat cukup bagus. Tapi rasanya masih kalah dengan bikinan Pei Yanzuo. Beda kualitasnya. Iya. Sudah dibawa masuk. Manajer Ye minta Direktur Pei tenang. Kamu tidak punya undangan. Berdasarkan apa kamu bisa masuk? Kamu buta ya? Tadi panitia yang mengundangku masuk. Dasa Penius up. Kurasa kamu cuma mau nyelundup ke tempat elit, sampai menjual tubuhmu. Membiarkan orang sepertimu masuk, cuma mengotori pesta mewah ini. Shi Qingxia, Jiangan Kiradengan. Berkata kasar di sini, orang-orang akan percaya padamu. Jangan samakan orang lain sepertimu. Kamu. Masih belum cukup pelajaran terakhir? Shi Qinghuan. Kamu terus-terusan. Menindas Kingsu. Kira aku sudah mati? Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah tamu istimewa malam ini. Pemimpin Grup PI. Direktur PI. PAK Pai. Direktur Utama, Direktur Zhao sudah mengantar Nyonya masuk. Saya ke atap dulu urus pekerjaan. Kamu temui Nyonya dulu. Setelah urusan ini selesai, Saya akan cari Qinghuan. Baik. Banyak orang berkerumun. Pak Pei yang misterius sebenarnya tampak seperti apa? Tapi bayangannya mirip Pei Yanzuo ya? Bagaimana bisa si Qinghuan? Kamu pakai daya tarik, menyusup masuk saja belum cukup? Mau merayu Pak Pei juga? Sebaiknya kamu lupakan saja. Pak Pei bukan targetmu. Ji Qinsu jangan asal tuduh. Qinghuan masuk karena kemampuan, dan berhasil mendapatkan undangan KTT Fashion ini. Sedangkan kamu cuma gadungan. Meski masuk KTT Fashion, tetap tak akan diakui Master Designer Vivian. Ayo pergi. Tak perlu buang waktu dengannya. Qinghuan. Kamu benar akan temui desainer top Vivian itu, kata dia sulit ditemui. Sudah sampai sini, harus dicoba dong. Aku pasti dukung kamu.
Tapi aku buru-buru ke toilet dulu. Silakan. Shi Qinghuan. Jangan pergi. Shi Qinghuan. Berdiri sana. Langsung saja, jangan sentuh-sentuh aku. Shi Qinghuan. Kumakita berdua di izini. Ngapain pura-pura suci? Hari ini kamu berdandan mewah. Datang KE Fashion Summit. Bukan buat merayuku, mau buat aku menyesal? Kamu gila ya? Direktur PI. Apa beneran mau? Bantu Studio Nyonya. Kerjasama dengan Vian. Otomatis mengurangi 10 poin untuk Vian? Kemampuan desain King Huan top, cuma kurang wadah. Buat loncatan. Desain minimalis Vian, itu yang terdepan di industri fashion. Aku cuma jadi perantara. Nyonya di mana? Di depan. Pei Yanzuo kok di sini? Bajunya necis banget, pasti nyusup diam-diam. Shi Qinghuan. Tadi kan sok jago? Sekarang, aku akan bikin kamu, suami sampahmu, malu 7 turunan. Shi Qinghuan. Sok suci terus, sampai kapan? Oke, aku setuju. Asal kamu bersikap manis. Meski aku nikah, bisa simpan kamu. Bapak Fupi, istriku mau sama kamu? TN Fu, kenapa Anda berpikir istriku hanya mau Anda? PI Yanzuo, kenapa kau datang? Tian pakai baju formal? Apa kau sudah dapat kerjaan? Ya, hari ini mau negosiasi kerjasama. TAC 10K. Tempat rapatnya, tepat forum fashion undanganmu ini. Asiak, kalau sudah selesai, bisa pulang bareng. Kamu siapa? Tempat ini kelasnya tinggi, tak punya kuasa. Wang. Atau latar belakang keluarga. Mana mungkin. Bisa kesini buat kerjasama? Baju rapi tapi palsu. Kau pasti mau mencuri. Kau boleh aja narsis. Atau, tapi jangan seperti anjing gila yang gigit orang seenaknya. Dia yang kuri. Rolex Pak Direk, Shichinshue kau ngomong kosong. dia tak punya undangan. Aku lihat dia menyelinap ke ballroom. Dia pencuri Rolex Pak. Cepat geledah badannya. Jam Rolex Direktur Zhao dicuri olehnya. Cepat periksa mereka semua. Pak Sapham, ini suamiku. Aku bisa menjadi saksi. Dia takkan mencuri barang orang. Shi Qinghuan. Suamimu bukan cuma pengangguran tua, sekarang malah jadi pencuri kacangan. Menikah dengan orang begini, kau menyedihkan. Kamu. Kakak. Ada suami yang memalukan begini. Lihat bagaimana kau bisa bertahan di industri ini. Sudah cukup. Serang saja aku. Jangan pakai cara kotor. Memfitnah Pei Yanzuo. Fitnah apanya? Rolex Direktur Zhao. Sudah pasti dia kuri. Nanti saat Direktur Zhao datang. Pasti akan menghukum. Dua penjahat licik ini. Direktur Zhao datang. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Sudah di ujung maut masih juga keras kepala. Shi Qinghuan. Kalau kamu paham situasi, seharusnya sekarang, Putus hubungan denken Yan zu Opai. dan datang ke sisiku. APA maksud Fuchen ini mungkin kan. Dia masih ingat si Qinghuan? Pasti si Jalang ini saat aku lengah. Diam-diam merayu Fuchen. Katanya, pencuri Rolexku sudah tertangkap. Direktur Zhao, pencuri Rolex Anda adalah dia. Aku melihat langsung. Dia menyelinap ke Balai Yamuan. Setelah mencuri Rolex Anda, dia langsung kabur. Acara bergengsi, seperti Fashion Summit ini. Masuk seorang pencuri. Kalau sampai tersebar, kita jadi bahan tertawaan. Akan kulihat, siapa berani-beraninya menyusup ke sini. Menkuri barangku. Direktur Zhao, siapa pencurinya? Cek CCTV pasti ketahuan. Pai. APA? Ini salah paham. Direktur Zhao, saya tahu Rolex bukan masalah bagi Anda, tapi sebagai penyelenggara Fashion Summit ini.
Kalau membiarkan pencuri, reputasi Anda akan rusak. Kingsu. Kamu tidak apa-apa? Direktur Zhao, apa maksudmu ini? Yang mencuri jelas dia. Kenapa kau pukul bawahanku? Yang Master Fu. Satu kata lagi. Kamu akan menghina orang penting. Meski keluarga kita bersahabat. Aku tak bisa lindungi kamu. Orang penting siapa? Sayang, di sini terlalu ramai. Pergi, cari tempat sepi untuk bicara. Shi Qinghuan. Jika kau berani pergi hari ini, studio kerjamu akan kuhancurkan. Tenang saja, dia tidak akan sanggup. Studiomu akan semakin berkembang. Bicara seenaknya. Kau cuma pria tua tak berkuasa. Sok merasa diri siapa? Studio kecilnya itu bisa dihancurkan sekejap. Yang Master Fu, nekat sekali. Berani bersikap kasar pada Pai. Suhu? Dia cuma orang tak berkuasa. Pria tua, ngapain takut sama dia? Boleh tanya, apakah Anda pendiri studio Wuguang? Nona Dia cuma pria biasa tanpa kekuasaan dan pengaruh. Ngapa kamu takut sama dia? Apakah Anda adalah pendiri studio Wuguang? Nona Shi? Saya Shi Qinghuan. Boleh tahu Anda? Halo Nona Shi, saya asisten pribadi Nyonya Weian. Beliau sangat tertarik dengan desain yang Anda kirim kemarin. Ingin bekerja sama dengan studio Anda untuk kolaborasi jangka panjang. Silakan naik ke lantai atas. Ngapa Nyonya Wei kolaborasi dengan studio kelas kacang ini? Ini tidak mungkin. Tuan Pei, apa ini bukan mimpi? Ini nyata. Karyamu sudah diterima dengan baik. Shi Qinghuan. Berdasarkan apa kau? Satpa, Buang wanita gila ini dari sini. Ini tidak mungkin. Shi Qinghuan. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Ibu, Kamu tidak tahu, malam ini di depan Fashion Summit, di hadapan banyak orang. aku merasa sangat memalukan. Masalah ini, Tidak boleh dibiarkan begitu saya, sayangku. si Qinghuan ini, sejak putus hubungan dengan keluarga si, dia tidak bisa diperlakukan semena-mena lagi. Kita sekarang, Sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak bisa mengatur dia. Masa aku tidak bisa mengatur Pei Yanzuo? Kali ini, aku harus membuat pria tua itu hancur reputasinya. Malam ini tolong panggilkan Fu Chen. Malam ini, aku masak makanan favoritmu, IGA kecap. dan tendon sapi kecap. Cara tercepat menghancurkan seorang pria adalah menjadikannya orang mesum yang dibenci semua orang. Shi Qinghuan. Aku tidak hanya akan menghancurkan Pei Yanzu menjadi mesum bernoda, tapi juga memisahkan kalian suami istri. Siapa mereka itu? Kenapa mereka Sangat menghormati Pai Yanzuo? Presiden Direktur. Ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Aneh. Kenapa aku seperti dengar ada yang memanggil Pei Yanzuo direktur? Tidak mungkin. Dia miskin, mana mungkin jadi direktur? Tolong, Tolong, selamatkan aku. Le Pascan. Jangan. Ada yang mengikutiku tadi. aku sangat ketakutan. Bolehkah kamu memelukku? Nona Shi, saya sudah menikah. Tolong jaga sopan santun. Kenapa kamu di sini? Rumahku di sini. Seharusnya aku yang bertanya. Dari ibu kamu bilang, Kingsu sedang murung. dia keluar malam-malam. Aku khawatir keselamatannya. Aku mencarinya. Oh, minggir, kau menggelanji. Meski dulu kita berpisah tak baik, Tak perlu langsung marah. setiap kali bertemu. Sejak hari pernikahan, kau membatalkan janji melamar Shi Qingxue. Saat itulah, kau harus tahu, antara kita tidak perlu berhubungan lagi. Tuan Pei, Fu Chen. Pei Yanzuo tadi mencoba menggangguku. APA? Da sah licik. Kalau matamu rabun, pergi ke rumah sakit.
Lepaskan Fuchen. Kakak, kalian suami istri, terlalu semena-mena. Mana ada semena-mena? Kau yang memfitnah duluan. Aku tidak memfitnah. Aku cuma sendirian, jalan-jalan di tepi jalan. Pai Yanzuo lihat Zepi. Lalu mau melecehkanku. Qingguan, Perkayaka. King Huan, kamu percaya padaku? Tentu. Bajuku sampai sobek koyak. Berani berbuat tapi tak berani menggaku? Sudah. Jangan pura-pura jadi korban di sini. Fuchen memang buta. Tak lihat aktingmu yang payah ini. Apa aku tidak tahu? Shi King Huan. Kinsue itu adikmu sendiri. Beginika kara membantu Pai Yanzuo. Menganiaya Kinsue? Aku paling tahu siapa Pei Yanzuo sebenarnya. Sedangkan si Kinsue ini, niat busuk apa yang dia punya, aku juga tahu persis. Hanya kamu yang buta sampai tertipu. Kamu. Kakak hanya lihat wajah, tak tahu hati. Masa iya aku mau merusak reputasiku sendiri buat sandiwara? Pei Yanzuo itu Kuma, pria tua berotak mesum. berani-beraninya kau pukul aku. Shi King Huan. Kau malah bela Pai Yanzuo. Pria tua miskin ini, sampai sakiti Kinsue? Kalau berani lagi menghina Pei Yanzuo, aku gebuk kau juga. Sayanku. Kamu hebat sekali. Ayo pulang. Sungguh keterlaluan. Qin Shui, Kida. Sekarang juga laporkan polisi. Orang begini harus dihukum berat. Tunggu, Fuchen. Masalah ini jangan dulu dilapor ke polisi. Kalau sampai tersebar, reputasiku bisa hancur. Aku tak mau lagi. Dijadikan bahan gunjing. Baik, semua ikut keinginanmu. Shi King Huan. Kau terus mempermalukanku. Akan kubuat kau lenyap selamanya. Akan kuhabiskan kau sampai tuntas. Aigreco. Masih terasa ada yang tidak beres. Shi Kingxiu ini tidak hanya mau merusak reputasimu, tapi juga merusak hubungan kita sebagai suami istri. Bahkan, dia sudah menghubungi Fuchen sebelumnya untuk menggunakannya melawanmu. Untung rencananya gagal. Begitu ya? Tuan Pei, meski kau lebih tua dariku, tapi kau terlalu polos, tidak paham kelicikan manusia. Untung ada kamu, selalu menemani dan melindungiku. Tentu saja, memperistriku, kau sangat beruntung. Pulang cepat ya, aku duluan. Pei Yanzi bilang akan menjemputku. Kok belum datang juga? Pulang cepat, aku duluan ya. Pei Yanzuo bilang mau menjemputku. Kok belum datang juga? Qingguan. Qingguan. Segera selidiki ini, tujuan mobil ini, dan kirim beberapa orang untuk bantu aku menyelamatkan Nyonya. PAK Fu. Shi King Huan di kulik Shi Kingsu. Dikulik. Si Kinsue sudah gila? Segera pergi ke keluarga Si. Apa si Kinsue sudah gila? Segera pergi ke rumah keluarga Si. Kau. Menculik itu melanggar hukum. Shiqinxue, kau gila ya? Anakku sayang, mau ngapain kau ini? Jangan sampai kita lakukan hal ilegal. Ayah, ibu, kalian belum sadar juga? Dulu kalian pakai dia untuk tamengku. Sekarang dia mulai membalas dendam padaku. Hanya jika dia mati. Keberuntunganku akan kembali. Kalau kalian berani sentuh aku hari ini. Pei Yanzuo pasti akan membalas dendam untukku. Harap pada Pai Yanzuo. Pria tua itu mau menyelamatkanmu? Mending kau tanya Raja Neraka. Reinkarnasi jadi lebih baik. Mati ayah kau. Tangkap mereka. Lindungi Nyonya.
Pai Yansuo. Bukannya kau. Orang tak punya kuasa? Kau ini siapa sebenarnya? Ini. Pai Yansuo. Kau ini siapa sebenarnya? Sudah lama menunggu. Buka lebar-lebar matamu. Yang ada di depan kalian adalah pemimpin grup PI. Pai Yansuo. APA. Instruksikan divisi hukum Un tuc d'Aqua Panculican. pada si Kinsue keluarganya. Biarkansisa Idep Mereka. Dihabiskan di penjara. Selain itu, blokir grup Fu sampai mati. Siap. Pei Yanjua. Kau benar pemimpin grup PI? Tenanglah. Tidur sebentar. Nanti setelah bangun, akan kujelaskan semuanya.